warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Riza Wahyudi Lubis. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ahli Yunani bernama Pythagoras, di mana dalil dari teorema Pythagoras adalah dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sesuai dengan dalil tadi, maka untuk mencari sisi miring itu, sebelumnya kita sepakati dulu sisi miring itu kita misalkan adalah C kecil, kemudian sisi yang horizontal kita misalkan adalah B kecil, kemudian sisi yang tegak kita misalkan adalah sisi A kecil. Maka sesuai rumus tadi, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, sisi lainnya di sini sisi yang mana saja teman-teman? Sisi yang lainnya di sini adalah sisi selain dari sisi miring atau yang kita sepakati tadi adalah sisi C. Maka sisi lainnya adalah sisi A dan juga sisi B. Tadi adalah teorema dari Pythagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring atau C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, berarti jumlah kuadrat dari sisi A dan juga B. Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, perhatikan segitiga berikut. Segitiga A, B, C. Ini yang ditanya sisi miring, sisi horizontal atau sisi tegak, teman-teman? Iya, yang ditanya adalah sisi miring atau sisi C. Sisi C tadi adalah sisi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita misalkan sisi A adalah 4 cm, kemudian sisi B adalah 3 cm, maka untuk mencari sisi C itu kita masukkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa ada akar? Karena kuadrat dari C sudah dihilangkan. Maka kita masukkan saja angka-angkanya teman-teman. C kuadrat sama dengan 4 akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Maka C sama dengan akar dari 25. Maka C sama dengan 5 cm. Mudah bukan teman-teman? Nah, untuk menentukan sisi horizontal atau sisi tegak, maka rumus yang berlaku adalah untuk sisi horizontal atau yang kita sepakati tadi adalah sisi B. Rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk sisi tegak atau yang kita sepakati tadi sisi A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu teman-teman. Nah, perhatikan contoh berikut ini teman-teman. Nah, kira-kira yang ditanya di sini A, B atau C teman-teman? Baik, kita analisis terlebih dahulu. Di mana tadi sisi miring kita sepakati sebagai C, yang horizontal kita sepakati sebagai B, kemudian yang tegak kita sepakati sebagai A. Maka yang tidak diketahui di sini adalah yang tegak atau yang bergambar tembok. Maka kita masukkan rumus teman-teman, A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, di mana di sini C itu sama dengan 13 meter, kemudian B sama dengan 12 meter. Kita masukkan ke rumus, maka A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 169 dikurang 144, maka A sama dengan akar dari 25, A sama dengan 5 meter. Jadi, tinggi tembok tersebut adalah 5 meter. Jika teman-teman ada yang bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya.